Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video soal yang berkaitan dengan kupas tuntas soal materi kompetensi teknis pedagogik lengkap pembahasan plus kata kunci untuk P3K Guru. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini sampai habis, dan semoga video ini bisa memberikan faedah kepada teman-teman dan bisa mengantarkan teman-teman untuk bersaing dan lolos P3K di tahap 1. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi soal nomor 1 teman-teman ya, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, dan E. Semua benar. Oke teman-teman, silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah apa kira-kira? Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah antara A, B, C. Profesional, atau semua benar. Nah, di sini kata kuncinya adalah itu menunjukkan etos kerja, menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan rasa bangga menjadi guru dan percaya diri. Berarti ini untuk setiap individu atau untuk individu pribadi. Etos kerja, tanggung jawab itu dikembalikan kepada kepribadian masing-masing, diberikan kepada kesadaran setiap individu. Jadi ini yang paling kena di sini teman-teman adalah B, yaitu kepribadian. Jadi sesuai dengan kompetensi kepribadian, karena ini menyangkut diri sendiri, kepribadian sendiri, etos kerja sendiri, tanggung jawab sendiri, dan rasa bangga tersendiri untuk menjadi seorang guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada pembahasannya sedikit yang kami sudah siapkan agar lebih bisa dipahami ya di sini. Nah, di sini jawabannya B ya. Jawabannya B. Di sini penjelasannya untuk kompetensi kepribadian teman-teman itu adalah kemampuan untuk mengkaji, dedikasi dan loyalitas guru. Nah, tadi di situ kan ada bangga menjadi guru, ada etos kerja, ada tanggung jawab. Berarti itu sudah masuk ke dalam dedikasi dan loyalitas guru. Nah, di sini dimensi guru harus tegar teman-teman ya. Harus dewasa, harus bijak, tegas, dapat menjadi contoh bagi siswa dan memiliki kepribadian mulia. Itulah yang dikatakan dengan ciri-ciri dari kompetensi kepribadian. Nah, ternyata teman-teman juga harus pahami bahwa di sini kompetensi kepribadian itu meliputi 5 hal teman-teman ya. Meliputi 5 hal. Yang pertama itu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi siswa dan masyarakat. C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil dan dewasa, arif dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Dan E. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Ini penjelasannya lengkap sekali ya. Jadi sudah benar bahwa B jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 seperti ini teman-teman ya. Memanfaatkan teknologi informasi. Jadi di sini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri itu termasuk dalam kompetensi apa? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu termasuk ke dalam kompetensi apa? Apakah A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, dan E. Semua benar. Kata kuncinya di sini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Berarti ini berkaitan dengan keprofesionalan kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang ASN, atau sebagai seorang guru. Jadi kecakapan teman-teman memanfaatkan teknologi informasi itu membuktikan profesionalisme seseorang ya. Itu salah satu pembuktian profesionalisme kita dalam bekerja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman tentukan dulu jawabannya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawaban yang paling tepat karena di sini ada kata teknologi informasi dan komunikasi yang melatih profesionalisme, berarti jawabannya di sini adalah D teman-teman ya. Yaitu
profesionalisme. Nah, di sini kita bisa lihat dulu sedikit pembahasannya ya. Nah, di sini penjelasannya D ya. Diperhatikan penjelasannya, jawabannya adalah D. Penjelasannya kompetensi profesional eh, adalah kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran teman-teman ya. Jadi di sini guru harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai subjek yang akan diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional dan menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Seperti itu teman-teman ya. Itulah yang dikatakan kompetensi profesional ya. Jadi mampu menggunakan teknologi informasi sehingga mampu mengembangkan profesionalismenya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini juga ada pembahasannya. Nah, di sini masih nomor 2 ya. Di sini ada pembahasannya di sini yang berkaitan tadi dengan kata kunci yang admin bahas di sini. Salah satu ciri dari kompetensi profesionalisme adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi teman-teman perlu menguasai ini juga ya. Ada menguasai materi, kemudian struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Oke, seperti itu ya. Silakan diperhatikan teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya atau soal nomor 3 adalah melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, dan D. Melakukan tindakan reflektif serta E. Semua benar. Nah, silakan teman-teman tentukan dulu jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang giliran admin menjawab. Saya ulangi soalnya. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek yang paling tepat di sini teman-teman adalah pada aspek D, yaitu melakukan tindakan reflektif ya. Nah, jadi penelitian tindakan kelas itu adalah kita ingin kita meneliti tentang kualitas pembelajaran agar kita bisa memberikan pendekatan yang tepat. Itu tujuan dari penelitian tindakan kelas. Nah, di sini apa namanya? Itu termasuk ke dalam apa? Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Berarti ini termasuk ke dalam tindakan reflektif. Artinya kita melakukan penelitian setelah kita melakukan proses pembelajaran, barulah kita melakukan proses penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti itu masuk ke dalam tindakan reflektif. Nah, di sini kita bisa lihat sedikit materinya teman-teman ya. Nah, di sini jawabannya D. Di sini penjelasannya, salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah reflektif, teman-teman ya. Jadi salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah reflektif. Di sini guru reflektif adalah guru yang mau melihat dirinya sendiri. Nah, itu mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Salah satu karakter seorang guru reflektif adalah dia mau meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, di sini PTK adalah sebuah penelitian reflektif. Nah, jadi teman-teman harus pahami bahwa PTK itu termasuk ke dalam penelitian reflektif. Nah, PTK berawal dari refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukannya. Ini admin bilang tadi. Nah, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Melalui refleksi, guru bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Budi pendidik bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10 teman-teman ya. Peserta didik diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Nah, peserta didik bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Budi. Yang dilaksanakan Pak Budi tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kata kuncinya di sini adalah tidak sesuai teman-teman. Berarti yang tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira jawabannya yang tepat ini cukup menantang soalnya teman-teman ya. Silahkan teman-teman tentukan dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1.
Nah, silakan dijawab teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah yang paling tepat adalah A teman-teman, yaitu adil. Nah, kenapa adil? Karena di sini kenapa tidak sesuai dengan prinsip adil? Karena peserta didik bebas memilih 7 nomor dari 10 soal ya. Jadi bebas memilih 7 nomor dari 10 soal yang diberikan oleh Pak Budi. Nah, di sini juga apa namanya? Itu melanggar kategori adil teman-teman ya. Kalau tidak salah itu melanggar prinsip penilaian adil. Karena di sini bisa jadi ada siswa yang hanya mengerjakan satu nomor. Ada siswa yang hanya mengerjakan 2 nomor dan ada siswa yang hanya mengerjakan 3 nomor. Kemudian nilainya sama karena memang di sini sudah aturannya yang dilakukan oleh Pak Budi. Bahwa jumlah nomor ada 10, kemudian peserta didik diminta untuk mengerjakan 7 soal. Berarti hanya 7 soal dari 10 nomor ya. Diminta untuk mengerjakan. Jadi peserta didik bebas memilih 7 nomor. Sorry ya. Peserta didik bebas memilih 7 nomor dari 10 soal. Berarti nanti ada tetap siswa akan mengerjakan 7 nomor, tetapi nantinya soal yang dikerjakan itu pasti bervariasi teman-teman ya, pasti bervariasi. Misalnya ada yang tidak kerjakan nomor 9 tetapi ada yang mengerjakan nomor 9 karena itu soal yang paling sulit. Ada yang hanya mengerjakan nomor 3 dan ada yang hanya mengerjakan nomor 7 tapi tidak mengerjakan nomor 9 meskipun tetap jumlah soalnya nanti 7. Berarti itu melanggar prinsip adil teman-teman ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya apakah admin benar atau salah di soal kali ini. Nah, benar. Jadi di sini adil. Nah, pemahamannya seperti ini supaya teman-teman bisa lebih cepat memahami. Dalam kasus di atas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan peserta didik karena tidak adanya subjek maka pilihan yang tepat merupakan adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya dan lain-lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini lagi soal seperti ini. Pagi ini penyerahan rapor untuk peserta didik SMP Mekarami. Bu Nani merupakan pendidik matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Nani didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal berdasarkan an- eh, berda- padahal ji- nilai- berdasarkan anaknya Padahal anaknya jelek. Padahal berdasarkan anaknya merupakan peserta didik yang pintar. Bu Nani kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, PAS, serta nilai sikap peserta didik dengan catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua peserta didik tersebut bisa mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian Bu Nani telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Akuntabel. Silahkan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah apa? Kira-kira apa coba? Jawabannya adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi meskipun di sini orang tua siswa datang marah-marah, tetapi Bu Nani itu tetap tenang karena sudah menyiapkan segalanya. Mulai dari pengolahan nilai, mulai dari PTS, PAS, serta nilai sikap itu sudah dirangkum dan akan dijelaskan secara mendetail kepada orang tua siswa. Berarti itu ada akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat di pembahasannya atau pemahamannya seperti ini. Pada kasus soal di atas, Bu Nani itu sebenarnya menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel ya, yang berarti penilaian bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu masuk ke dalam penilaian akuntabel. Itu masuk ke dalam penilaian akuntabel ya. Seperti itu. Karena bagus dari segi teknik prosedur maupun hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6 adalah dengan melihat hasil pretest
seorang pendidik bisa mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh peserta didik dengan benar ya. Jika Anda sebagai pendidik, manfaat apa yang bisa dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum supaya penguasaan peserta didik lebih bagus. 3. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post test. C. Materi yang telah dikuasai peserta didik tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan proses remedial untuk materi yang belum dikuasai peserta didik berdasarkan hasil pretest. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah C. Materi yang telah dikuasai oleh peserta didik itu tidak perlu lagi pada proses kegiatan pembelajaran ya. Di sini kalau kata kuncinya di sini 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh peserta didik dengan benar. Dari 8 soal, dari 3 dan 8 soal, hampir seluruh siswa itu bisa menjawab soal dengan baik dan benar teman-teman. Sehingga opsi jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu materi yang telah dikuasai peserta didik itu tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir atau soal nomor 7. Nah, di sini pembahasannya dulu pemahaman pretest. Nah, ini jawabannya C tadi ya. Pretest merupakan kemampuan awal. Maka materi yang telah dikuasai itu tidak perlu lagi diajarkan pada proses kegiatan belajar mengajar karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi bisa dipakai untuk memperdalam materi lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Nah, soal nomor terakhir seperti biasa teman-temanlah yang harus menjawab soal nomor terakhir ini dan silakan teman-teman komen di kolom komentar ya. Silakan teman-teman komen di kolom komentar dan tentukan jawabannya beserta alasannya. Admin bacakan dulu soalnya. Seorang pendidik mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud supaya peserta didik tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilaksanakan oleh seorang pendidik saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terbisa dalam kompetensi ini, kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan D. Kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Dan E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jadi silakan teman-teman tentukan jawabannya sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Dan silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar, kita diskusi. Kita jadikan channel ini sebagai ajang diskusi dan kolom komentar sebagai ajang saling silaturahmi. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video soal admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.